Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengulangan atau residivis dalam tindak pidana. Dalam kelompok 2 ini beranggotakan Siti Aisyah, Septi Febrianti, Siti Farahdila Umri, Lutfiyah Amna, Putri Alifiantia Safira, Aisyah Anwar, Asyifa Kamila, Muhammad Ridho Saputra, Mawar Mardiyah, Afiyah Salma, Muhammad Rizky Sobari, Tirta Faragata Fansyab, Ervan Setiawan, Erlangga Eki Purnomo, Marini Dwi Ersa Ayu, Rika Amelia Sintama, dan juga Dian Rizky. Baiklah, pembahasan yang pertama dalam kelompok 2 ini akan membahas tentang yang pertama, pengertian pengulangan tindak pidana atau residif, yang kedua, macam-macam residif, yang ketiga, syarat-syarat residif, dan yang terakhir, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis. Pengertian residif. Kamus Hukum Ulangan Kejahatan. Residif adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Residif adalah sebutan bagi orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Macam-macam residif. Yang pertama, algemin residif atau residif umum, yaitu yang tidak memperhatikan sifat peristiwa pidana yang diulangi, asal saja terdakwa kembali melakukan peristiwa pidana macam apapun. Yang kedua, special residif atau residif khusus, yaitu pengulangan peristiwa pidana yang semacam atau sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana. Yang ketiga, grup residif atau residif antara, disebut dengan sistem antara atau Tusen system, yakni dengan beberapa kejahatan menurut sifatnya dianggap sama dikelompokkan dalam satu kelompok. Selain secara doktrin, dalam ilmu hukum pidana modern dikenalkan perincian residif yang lain, yaitu yang pertama, accidental residif. Tidak diperlukan peraturan pemidanaan yang khusus atau pemberatan. Sudah cukup peraturan pemidanaan biasa tanpa tambahan sepertiga maksimum pidana pokok. Yang kedua, habitual residif, yaitu perlu dikenakan peraturan residif atau pemberatan karena si pembuat itu ternyata sudah membiasakan diri untuk melakukan peristiwa pidana, atau Berufmisdadiger atau Gewuntmisdadiger. Residif kejahatan-kejahatan tertentu menurut KUHP yang sejenis diatur secara tersebar dalam 11 pasal-pasal tertentu buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 321 ayat 2, 393 ayat 2, dan 303 bis ayat 2. Dengan demikian, di dalam sistem residif kejahatan sejenis ini hanya ada 11 jenis kejahatan yang dapat merupakan alasan pemberatan pidana. Yang berikutnya satu kelompok jenis, diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Yang berikutnya, kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP. Pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, penghinaan terhadap orang pada umumnya, dan kejahatan penerbitan atau percetakan. Syarat residif sejenis. Yang pertama, kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Yang ketiga, si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya, khusus pasal 216, 303 bis, dan 393. Syarat ini tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal yang bersangkutan, yaitu A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap, atau untuk delik-delik dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321. Yang B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap,
atau untuk delik-delik dalam pasal 155, 157, 161, 163, dan 393. Adapun persyaratan residif menurut ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 KUHP yang pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Misalnya, pemalsuan mata uang yang terdapat dalam pasal 244 sampai 248 KUHP, pemalsuan surat pada pasal 263 sampai 264 KUHP, pencurian pada pasal 362, 363, dan 365 KUHP, pemerasan pada pasal 368 KUHP, pengancaman pada pasal 369 KUHP, penggelapan pada pasal 372, 374, dan 375 KUHP, penipuan pada pasal 378 KUHP, kejahatan jabatan pada pasal 415, 417, 425, dan 432 KUHP, dan penadahan pada pasal 480, 481 KUHP. Yang kedua, kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan dan makar terhadap kepala negara, yaitu terdapat pada pasal 131, 140, dan 141 KUHP, pembunuhan biasa dan berencana pada pasal 338, 339, dan 340 KUHP, pembunuhan anak pada pasal 341, 342 KUHP, eutanasia pada pasal 344 KUHP, abortus pada pasal 347 dan 348 KUHP, penganiayaan biasa atau berat dan penganiayaan berencana pada pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP, kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan pada pasal 438 sampai 443 KUHP, dan insubordinasi pada pasal 459 sampai 460 KUHP. Selanjutnya yaitu residif pelanggaran. Dengan dianutnya sistem residif khusus, maka residif pelanggaran menurut KUHP juga merupakan residif terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam buku 3 KUHP. Ada 14 jenis pelanggaran di dalam buku 3 KUHP yang apabila diulangi dapat menjadi alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan pasal 549 KUHP. Selanjutnya yaitu syarat residif pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu. Jadi, baru dapat dikatakan residif pelanggaran apabila yang bersangkutan melanggar pasal yang sama. Yang kedua, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Dan yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak ada putusan pemidanaan yang berkekuatan tetap. Selanjutnya, syarat umum residif. Persyaratan residif disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan yang pada umumnya disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan yang harus diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya, khusus untuk pasal 216, 303, dan 393 KUHP, syarat ini tidak ada. Dan yang keempat,
pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama, 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap untuk delik-delik dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 BIS, dan 321 KUHP, atau yang kedua, 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap untuk delik-delik dalam pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Selanjutnya, tidak berlakunya residif. Dengan adanya syarat keputusan hakim yang berupa pemidanaan dan mempunyai kekuatan tetap, maka tidak ada residif dalam hal yang pertama, keputusan hakim tersebut tidak merupakan pemidanaan. Misalnya, keputusan yang berupa pembebasan dari segala tuduhan, vrijspraak, dan yang berupa pelepasan dari segala tuntutan, unslave and alleged vervolging, berdasar pasal 191 KUHP. Yang kedua, keputusan hakim tersebut masih dapat diubah dengan upaya-upaya hukum yang berlaku, misalnya dengan upaya banding atau kasasi. Dan yang ketiga, keputusan hakim tersebut berupa penetapan best-checking, misalnya yang pertama, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan. Yang kedua, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Materi selanjutnya yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis. Biasanya, penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim dalam memutus perkara yang dilakukan oleh residivis, pemidanaannya lebih berat karena perkara tersebut sudah pernah dilanggar sebelumnya. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perbuatan pidana haruslah berpedoman pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, dalam menilai dan menyusun pertimbangan putusan pidana yang akan dijatuhkan harus merujuk, memperhatikan, dan berpedoman pada asas-asas yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua, putusan pidana yang dapat dianggap adil dan benar ialah putusan yang benar-benar berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik, sehingga dalam pemidanaan yang dijatuhkan turut dinilai secara keseluruhan faktor ante factum, fakta-fakta hukum sebelum, post factum, fakta-fakta hukum sesudah, dan faktor individual pelaku perbuatan pidana, serta putusan tersebut harus secara utuh mengandung unsur koreksi dan edukasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.